Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari Kitab Nubuat Hosea. Beginilah firman Allah. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Lebanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Nabi Hosea menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel yang telah lama menjauh darinya. Umat lebih sering mengikuti jalan mereka sendiri dan melupakan Tuhan yang telah memelihara mereka. Namun di akhir kitab ini, nada sabda berubah. Allah tidak hanya menegur, tetapi juga mengundang umat untuk kembali. Bertobatlah kepada Tuhan Allahmu. Allah bahkan memberi kata-kata yang harus mereka ucapkan, mengakui kesalahan dan kembali kepadanya. Dan ketika umat kembali, Allah menjanjikan sesuatu yang indah. Ia akan memulihkan mereka. Ia berkata bahwa ia akan menjadi seperti embun bagi Israel, sehingga mereka akan kembali bertumbuh seperti bunga yang hidup dan kuat. Sabda hari ini menunjukkan satu hal penting tentang Allah. Ia tidak menutup pintu bagi orang yang ingin kembali. Walaupun umat pernah jauh dan tidak setia, Allah tetap membuka jalan pemulihan. Pertobatan bukan sekedar merasa bersalah, tetapi berbalik arah dan kembali kepada Tuhan. Ketika manusia kembali kepadanya, Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan dan menumbuhkan hidup kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang menyadari bahwa ia telah mengambil keputusan yang keliru. Ada kata-kata yang terucap terlalu keras kepada orang yang kita sayangi. Ada janji yang tidak kita tepati.
ada pilihan yang kita tahu sebenarnya tidak benar. Kadang setelah itu muncul rasa ragu. Apakah masih mungkin memperbaiki semuanya? Sabda dari Hosea hari ini memberi harapan. Allah tidak berkata, "Kamu sudah terlalu jauh." Sebaliknya, Ia berkata, "Kembalilah." Pertobatan sering dimulai dari langkah yang sederhana, mengakui kesalahan, memperbaiki relasi, dan kembali menata hidup dengan benar. Seperti embun yang perlahan menyuburkan tanah yang kering, Allah juga mampu memulihkan hati manusia yang mau kembali kepadanya. Dalam hidupmu sekarang, adakah sikap atau keputusan yang sebenarnya perlu kamu perbaiki? Apakah kamu berani mengambil langkah untuk kembali dan menata hidupmu dengan lebih benar? Allah selalu membuka jalan pulang bagi siapapun yang mau kembali kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal hati kami, termasuk kelemahan dan kesalahan kami. Ajarilah kami untuk berani mengakui kekeliruan dan kembali kepadamu. Pulihkanlah hati kami dan tuntunlah kami agar hidup lebih setia di jalan-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.